live skenario. Saya akan coba jelaskan sedikit bagaimana caranya mengisi dan juga apa sih definisi dari live skenario itu. Mohon bantuannya atau mohon koreksi kalau memang kurang atau kalau memang harus yang diperbaiki ya, terutama yang sudah sering membuat live skenario. Kita sharing dengan live skenario ini yaitu dari Ya, awal saya akan membawakan mengenai definisinya. Selanjutnya yaitu apa sih buku live skenario ini. Kalau di perusahaan lain nggak terlalu detail atau nggak ada kisi-kisi ataupun cara untuk membuatnya ya. Di live skenario atau ini udah detail banget cara membuatnya. Ya, dari definisi, terus kita ada isinya apa itu di lembaran live skenario yang setiap bulan kita dapatkan di acara SA yang datang hari Jumat. Terus gimana cara ngisinya, tujuannya untuk apa sih? Tiap bulan kita harus revisi untuk live skenario kita dan gimana tindak lanjutnya. Nah, ini ada kutipan sedikit dari chairman kita. Jika Anda bermimpi dengan begitu nyata, jadi apa namanya, benar-benar kayak real gitu ya, pasti impian Anda akan menjadi kenyataan. Nah, definisi dari life scenario itu adalah, jadi itu kayak prioritas kita ya. Definisinya adalah yaitu tadi prioritas kita, apa yang mau kita tuliskan jadi kayak skrip dalam kehidupan kita di Atomi, misalnya ingin mastership-nya dari agent langsung menjadi lanjut ke sales master dan seterusnya ya, dan itu bisa dicapai dalam waktu berapa lama gitu misalnya, bisa dalam setahun ataupun 2 tahun. Nah, kita harus evaluasi diri nih, udah kita isi tapi kita nggak akan mengevaluasi diri kira-kira sales master itu dicapai dalam waktu berapa tahun. Oh, ternyata kelamaan direvisi. Nah, itu jadi kita harus mengukur keseimbangan dan tingkat kepuasan dari segi semua aspek, itu semua ada di life scenario ya. Dari segi kesehatan, keuangan, terus hubungan dengan keluarga dan juga lingkungan. Semuanya dijelaskan dalam life scenario. Nah, ini kalau yang di Indonesia namanya Roda Kehidupan. Tujuannya yaitu membantu anggota Atomi lebih menentukan prioritas dan merancang langkah-langkah yang nyata ya untuk memperbaiki area yang masih rendah atau yang masih kurang, sehingga saat kita membuat roda kehidupan itu berputar secara mulus untuk sukses yang secara menyeluruh ataupun seimbang ya. Dan ini tujuannya. Jadi semoga dengan membuat live skenario ini, tujuan hidup bersama Atomi media untuk suksesnya menjadi lebih seimbang, baik dari segi materi, dari segi lingkungan ataupun juga spiritual. Isi dari roda kehidupan atau life scenario itu yaitu adalah satu, raga, yaitu untuk hidup yang lebih baik. Dalam raga ini biasanya lebih ke materi ya. Jadi ada misalnya ingin mencapai rumah atau ingin membeli rumah, terus mobil, uang tunai, bisnis, kesehatan, hari tua, itu nanti eh, kita isi pilih salah satu dari prioritas ini mana yang mau kita capai. Yang selanjutnya yaitu isi dari bagian roda kehidupan diatomi atau life scenario adalah roh. Ini lebih untuk yang mencintai seperti keluarga, anak, orang tua, teman, dan juga kalau yang masih single pernikahan ataupun keagamaan ya. Yang ketiga itu posisinya ada di paling bawah kiri, yaitu lingkungan. Biasanya ini untuk hidup berkontribusi, baik dalam segi donasi, relawan, menjaga lingkungan, berbagi, adopsi, dan sponsorship. Kalau yang ini masih agak bingung apa itu adopsi, ya, misalnya seperti uh, uh, anak asuh
ataupun anak asuh bukan berarti yang hanya diasuh di rumah ya, tapi juga bisa untuk yang dari segi pendidikan. Jadi kita adopsi dia dari segi pendidikan, misalnya memberikan biaya untuk uh, sekolah SD, SMP, sampai dengan SMA. Selanjutnya yaitu sponsorship. Kalau di segi Atomi misalnya memberikan uh, sponsor untuk yang apa namanya itu siswa terbaik ataupun guru terbaik, nah dikasih sponsorship ini. Atau ada acara uh, di lingkungan mengenai apa namanya hidup sehat, nah kita jadi sponsorshipnya dengan produk-produk Atomi. Yang terakhir itu adalah jiwa, dalam hari ini adalah menambah ilmu pengetahuan itu dengan belajar. Misalnya dengan hobi, dengan wisata, atau kursus bahasa, kursus yang apa namanya teknologi seperti komputer. Zaman sekarang kan ada coding atau AI. Nah, mengisi waktu luangnya seperti apa yang bermanfaat. Atau dari segi pendidikan, jadi lebih tinggi lagi dari yang master, dari yang sarjana menjadi master dan seterusnya. Mau melanjutkan dengan medianya Atomi. Dan terakhir itu yaitu belajar dalam hal bisa secara online atau datang langsung. Kalau di Atomi kan seperti Zoom. Nah, ini di apa namanya yang warna biru ini biasanya itu kan isinya adalah yang intinya ya. Raga, roh, lingkungan, dan jiwa. Gimana sih cara mengisinya? Langkah pertama tadi dari yang bagian-bagian inti dari raga dan sampai ke jiwa itu tentukan dulu 8 prioritas ya. Kalau sudah ditentukan, tuliskan masing-masing pada lingkaran kecil. Nah, yang ini lingkarannya diisi. Kalau yang raga bisa pilih, misalnya mau punya uang tunai ya, bila bisa diisi di lingkaran kecil yang mendekati kolom yang raga ya. Atau mau di bisnis. Tadinya mastershipnya agent mau sales master. Nah, ditulis di sini bisnis kota. Apa di lingkaran biru itu prioritasnya yang mana dari segi raga. Terus kalau sudah yang eh, ditulis semua ya, yang lingkaran ada 8 ini prioritas. Selanjutnya yaitu setelah ditulis misalnya tadi yang lingkaran pertama bisnis, nah tuliskan secara detail dari masing-masing, nggak cuma bisnis tadi ya, dari segi yang jiwa, lingkungan, ataupun apa roh tadi, harus detail di kotak yang lebih besarnya itu yang segi 4. Misalnya kalau dia bisnis mau sales master dicapainya di tahun apa, bulan apa kalau perlu. Itu jadi lebih spesifik. Kalaupun dia mau mobil, ya kapan mobil, misalnya spesifik mereknya apa, tahun berapa, harganya berapa, itu lebih detail. Itu langkah kedua, mengisi kotak-kotak yang segi 4 itu dari apa sih namanya, penjelasan atau perluasan dari yang lingkaran ya. Langkah ketiga yaitu kan ada garis lurus ya, ini yang menghubungkan ke lingkaran-lingkaran ini nih. Nah, itu harus dibagi dua. Misalnya dari lingkaran bisnis ini ya, dari yang raga kita bagi dua. Nah, nanti dihitung nih ke bawahnya 5 garis kecil kayak skala gitu ya. Ke bawah 5, ke atas 5. Jadi anggapannya 100%. Nah, lanjut estimasi pencapaian prioritas yang tadi telah ditulis di tiap lingkaran kecil itu kira-kira berapa persen sih bakal tercapai? Kayak misalnya mau beli mobil yang harganya 500 juta bersama medianya Atomi untuk mencapai itu kira-kira berapa tahun nih? Kalau sekarang 2026, anggaplah 5 tahun. Nah, berarti sekitar kita skalanya di 40%, karena uangnya masih ada berapa puluh juta gitu ya. Tapi kalau misalkan ini mastership, eh, pilih sales master, sekarang udah agent nih. Kalau sales master bisa lah ya setahun. Sekarang member udah ratusan, ya udah dibikin skalanya 70%.
Nah, setelah tadi skalanya udah ditulis ya, ditandain 5%, 50%, 70%. Nah, itu dibulatkan lebih tebal gitu ya, kecil. Terus nanti kita disambungkan persentase yang tadi kira-kira mau dicapainya. Nah, bulatkan kan tadi ya, tebal masing-masing pencapaian, lanjut ditarik garis tuh. Bulatan-bulatan estimasi tadi, maka akan terbentuk eh, roda kehidupannya bentuknya seperti apa. Nah, ini contohnya life skenario yang tadi ya, contoh kalau di sini contohnya mau dapat uang tunai, dia baru 20%, ya udah di skalanya yang ini dibulatinnya. Nah, nanti digabung-gabungkan gini, ya kalau bentuknya belum sempurna, ya kita harus bertekad gitu. Yakin kalau bisa mencapai eh, roda impian atau roda kehidupan bersama Atomi. Ya, kalau udah ditandain gini, jangan lupa tadi kan ada kalau yang nggak bisa ngisi kadang-kadang di sininya tulisnya persen yang di lingkaran-lingkaran ini ya. Padahal ini adalah lingkaran prioritas yang mana yang mau dicapai. Nah, kalau yang kotak-kotak ini detailnya dari prioritas yang sudah dipilih. Tindak lanjutnya seperti apa? Ini saya terinspirasi dari videonya Pak Mike waktu SA di Jakarta ya. Jadi tindak lanjutnya itu tadi harus mengetahui atomi. Apa sih itu atomi? Perluas ilmunya, perluas kuasai produknya dan juga eh, mastership atau marketing plan-nya. Itu harus apa yakin tentang ilmunya, mempelajari ilmunya atomi. Setelah itu kita harus believe, yakin ataupun percaya kalau semua roda kehidupan yang sudah kita buat itu bisa dicapai dengan tekad dan konsisten ya menjalani atau baik itu dalam memakai produk ataupun men-sharingkannya. Nah, di sini yang ketiga pilarnya itu love, artinya mencintai Atomi. Ya sama lah ya kalau kita mencintai misalnya dengan keluarga atau anak, pasti kita mau berkorban baik itu waktu, tenaga dan juga apa sih namanya tuh pikiran untuk maju bersama-sama. Nah, yang terakhir ini yang paling penting, udah tahu ilmunya, udah yakin mau sukses, udah cinta banget sama produknya, sama apa namanya pengorbanannya, tapi nggak mencapai tuh life skenario yang udah diprioritaskan, akhirnya nyerah. Nah, percuma, udah eh, habis waktu, habis tenaga, ya kan, materi, tapi karena apa sih namanya itu nggak tercapai, akhirnya nyerah. Supaya nggak nyerah ya udah kita revisi tiap bulan terus lagi apa namanya sharing atau bertukar pikiran dengan yang lebih sukses dari kita supaya eh, membuat life scenario itu tidak sia-sia gitu ya. 구독, 좋아요 눌러주세요.